Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di teman ngegabut. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini ada sebuah kisah horor yang berjudul Tumbal Terakhir. Nah, gimana kisah selengkapnya? Kita langsung masuk aja ke ceritanya. Berlatar belakang di tahun 1970-an lalu. Selama 30 tahun pemujaan iblis tumbal nyawa berlangsung. Berawal dari sakit hati karena ulah kakak kandungnya sendiri. Wanita itu tega menghabisi sampai beberapa keturunan dari kakaknya. Bahkan kedua anak dan suaminya sendiri pun ikut dijadikan tumbal dari pemujaan iblis alas angker. Dan akan berakhir setelah 7 kali canang garbo telah terpenuhi sesuai kesepakatan yang pernah wanita itu buat. Aku ngerti jalur turunanmu saka sopo. Aku yang ngerti dunyamu sing tok duweni saiki sumbere saka ngendi. Dadi ra usah mbok critakne dawa-dawa. Aku tetap gak setuju ndok kom tok rapi. Tegas dan berat suara dari seorang laki-laki tua berkopiah jaring kepada seorang pemuda tampan yang berada di hadapannya. Pemuda itu sebentar tertunduk, menatap lantai tanah tak rata sembari tangannya meremas pegangan kursi kayu. Jiwanya bergolak marah. Hatinya panas mendidih mendengar penolakan dari lelaki tua berwajah datar yang ia impikan bakal menjadi mertuanya itu. Sang pemuda semakin terbakar emosi kala lelaki tua itu kembali berbicara sedikit menerangkan masa lalu dari kakek dan leluhurnya. Kepulan asap kemenyan dari rokok gulungan yang dihembuskan perlahan sang lelaki tua tak lagi ia hiraukan mesti menyesakan dada. Ingin rasanya saat itu ia berdiri dan mengumpat terlebih menghantam bibir tebal hitam lelaki di hadapannya. Namun ia tahan, sebab ia sadar jika lelaki yang biasa dipanggil Mbah Soko bukanlah orang biasa. Terbukti dari penolakannya yang begitu berani dengan perkataan kasar tentang keluarganya. Padahal satu kampung, desa atau bahkan tingkat kecamatan tahu siapa dirinya dan juga keluarganya. Aku ngerti sing tok pikir saiki. Aku yang ngerti nek kue loro ati. Nanging kue ya kudu ngerti nek aku ora bakal lo ngejoke anakku dari trangis seruninge keluargamu nang tanggal 13. Terjingkat, ternganga, sosok pemuda yang biasa dipanggil Jasmoro mendengar kalimat yang baru saja dilontarkan oleh Mbah Soko. Meripat abang lantangan jeger sing ngawal kue tekan kene. Wis mulai do gemeruh. Mulya saurunge tak bakar kabeh. Tegas. Lagi-lagi ucapan Mbah Soko yang segera menyadarkan Jasmoro akan keadaan di sekelilingnya terasa panas. Belum sempat ia berdiri dan menyahut, Mbah Soko terlebih dahulu beranjak masuk ke dalam. Jasmoro hanya termangu menatapi ilukan kain batik berwarna hijau yang menjadi penutup sekaligus penyekat pandangan antara ruang tamu dan ruang dalam rumah Mbah Soko. Masih ternyium sengat aroma kemenyan menyesakan ketika kaki Jasmoro mengayun keluar dari rumah Mbah Soko. Hatinya terasa sakit malam itu. Pikirannya dipenuhi amarah dan kekecewaan setelah dengan jelas niatnya untuk mendapatkan kom. Jasmoro memang mengakui akan status keluarga, terkhusus dari nenek dan kini ibunya. Ia yang telah mengerti dengan liku dan alur semua kekayaan berasal dari mana. Tak menampik semua kebenaran yang dijabarkan oleh Mbah Soko. Namun hal yang membuatnya sangat kecewa dan marah adalah niatnya yang tulus untuk kom. Bahkan dalam hatinya ia berjanji tak akan melibatkan kom untuk urusan hitam pekat dalam lingkup keluarganya. Namun itu tak cukup membuat Mbah Soko merelakan kom untuk dijadikan ratu dalam rumah mewah dan megah milik keluarga Murti Rahmi. Rasah merino ati mulai, bakal tak dadekne awakmu canang wong tuwek sing jenengi Soko. Rasah kuatir le. Dukom bakal dadi garwomu nang tanggal 13 sasi itu. Jasmoro terjingkat, kaget saat baru saja masuk ke dalam mobil warna hitamnya. Telinganya mendengar suara lirih menyengit. Walaupun ia terbiasa akan hal-hal aneh dan menyeramkan, namun kali ini ia sedikit gemetar. Apalagi ketika ia melihat dari kaca kecil terpasang di atas kepalanya, bola matanya seketika melebar. Mulut Jasmoro terkatup rapat. Keringat mulai merembes menembus kemeja polos yang menempel di tubuhnya. Kala tatapannya dari kaca beradu dengan bola mata putih rata dari satu sosok perempuan tua yang duduk tepat di belakangnya.
Iling-iling ngole tanggal 13. Krungu apa tujuan Jasmoro rene mau, Nduk? Ucap Mbah Soko pada satu sosok gadis berambut sepunggung yang baru saja menutup pintu. Wes Pak, aku wes krungu nek bapak nolak Mas Jas, sahut sang gadis berwajah ayu namun berbalut kerutan kecewa. Lah yo krungu apa alasane bapak nolak lamaran Jas? Ucap Mbah Soko sembari duduk dan meraih korek api di atas meja. Aroma menyan dan kelembak pun seketika merembak memenuhi seantero ruangan tak lebih dari 3 kali 3 meter berdinding papat. Akan tetapi, hal itu seolah tak membuat sang gadis yang tak lain adalah Komala, putri bungsu Mbah Soko terganggu. Ia kini malah terlihat mendekat dan duduk di samping sang bapak. Sebenarnya aku nggak kudu weruh urusan keluarga nih Mas Jas, Pak. Aku juga nggak pengen krungu cerita asal-usul bondone wet Soko simbah mbien. Aku karo Mas Jas ki podo seneng ya, Pak. Podo nerimone, jadi nggak enek masalah. Ucap Komala pelan dan sedikit memelas. Akeh sing gak mbok ngerteni, Nduk. Duduk masalah bondone, duduk masalah jasmorone. Tapi masalahnya besok bakal dadi dawa meneh. Mesakne, wong-wong sing gak ngerteni perkara gede, wit diawali jaman bae jasmoro dadi korban. Iku ngono masalahnya nyawa, Nduk. Nyawane wong pirang-pirang. Sahut Mbah Soko mencoba menerangkan. Mas Jas iku wis janji mbek aku, Pak. Bahkan gak bakal arep ngelibatke aku nang urusan sing bapak omongke. Aku percaya Mas Jas, Pak. Nek dekne gak bakal ingkar janji. Jawab Komala mencoba meyakinkan Mbah Soko. Nduk, bapak ngelakoni iki kanggo awakmu, kanggo masyarakat akeh, ora mergo nggih urusane bapak. Kali ini suara Mbah Soko sedikit keras dan tegas mendengar jawaban sang anak. Terserah bapak, sahut Komala yang tak kalah tegas setelah terdiam beberapa saat. Ia kemudian berdiri dan melangkah meninggalkan Mbah Soko yang masih terpaku dengan sikap anaknya. Helaan nafas begitu berat terhempas dari dada terbungkus kulit keriput, menandakan bahwa banyak gumpalan beban di dalamnya. Di samping waktu yang memang telah larut, malam itu setelah kedatangan Jasmoro, Mbah Soko merasakan hal lain dari mulai hawa di dalam rumah sampai luar sekelilingnya. Sejenak Mbah Soko terdiam sembari menatap ke arah pintu, sebelum tubuh tuanya bangkit dan melangkah mendekat. Ia terlihat berani, namun saat akan membuka kancing pintu yang terbuat hanya dari paku melintang, ada keraguan tersirat dari wajahnya. Opo Rahmi wis melu-melu urusan iki? Gumam Mbah Soko sesaat setelah hidungnya membawi sesuatu. Ciloko nek pancen Rahmi wis ngerongsek perkara iki. Seru lirih Mbah Soko kembali pada dirinya sendiri. Akhirnya pun Mbah Soko dengan keberanian dan rasa penasaran membuka pintu. Tapi tak lama, wajah tua miliknya yang awalnya tegang terlihat memucat kala menatap ke halaman tak seberapa luas depan rumahnya. Disambut sebuah tandu berwarna hitam dengan 4 lelaki kekar bertelanjang dada yang memanggulnya. Semilir angin seharusnya sejuk nan dingin, dirasa panas menyapu seluruh kulit Mbah Soko. Apalagi saat selai kain hitam penutup depan tandu terbuka, siutan angin kencang dibarengi aroma busuk bercampur amis menyengat, langsung membuat tubuh Mbah Soko goyah, mundur masuk kembali ke dalam. Tak lama, Mbah Soko merasakan tubuhnya kaku dan hanya seakan terhenti mengalir kala melihat sosok wanita renta berbola mata putih rata dengan helaian rambut memanjang seakan tanpa ujung turun dari tandu. Sosok wanita tua itu melangkah perlahan, tak terdengar suara langkah kakinya, hanya suara gesekan rambut sumber bau busuk yang menyapu tanah halaman sedikit berpasir. Sosok itu terus mendekat ke arah tempat Mbah Soko berdiri. Bola mata putihnya menatap nyalang penuh makna, seolah menguraikan amarah yang bergemuruh terhadap diri Mbah Soko. Aku wis ngampuni bapakmu mbiyen, Soko. Malahan tak kei kesempatan kanggo turunane padha urip normal. Tapi saiki kowe kuwanen nampek putuku. Lawang garpa 7 wis kebuka. Tanggal 13 sasi 7 kudu enek tetalen. Kowe wani arep pedhot. Sak lembar nyawa tuwamu kuwi rak bakal cukup nggo bayar.
Nyaring dan lirih suara sosok tua itu membisik di telinga kanan Mbah Soko. Tak cukup sampai di situ, Mbah Soko pun merasakan indera penciumannya tiba-tiba panas dan seperti ada sesuatu yang mengalir keluar. Dirinya pun akhirnya menyadari jika sesuatu itu adalah darah segar dari 2 lubang hidungnya. Ia tahu jika aroma busuk dari helaian rambut sosok tua itu tak kuat ia cium sehingga menyebabkan darahnya menetes. Kue tetep tak ampuni saiki. Mergo aku butuh kue nang sasi pitu tanggal 13. Iki jadi peringatan kanggo kue yo. Nyadarne kue yang keturunanmu kudu dadi tali pengikat lawang garpo sing tak gawe. Wanita polah rak bakal selamat. Lagi, suara sosok wanita tua itu membisik lirih tapi terdengar melengking di telinga Mbah Soko, membuat tubuhnya semakin kaku tak berdaya. Hal itu dirasakan Mbah Soko cukup lama, hingga sampai saat sosok tua itu melangkah masuk ke dalam kamar milik Komala. Barulah Mbah Soko mulai mampu menggerakkan tubuhnya. Namun itu semua bukan malah membuat rasa takut dan cemasnya mereda, tapi malah semakin membuncah. Malapetaka yang dirinya takutkan akan segera terjadi. Mbah Soko pun segera memaksa tubuh lemahnya bergerak mengikuti arah sosok wanita tua itu. "Nyi Rahmi, tolong ojo anakku, tak ganti nyawaku, tolong Nyi." Kali ini, meski tubuhnya mengalami hal sama seperti semula, namun mulut Mbah Soko mampu berucap. Akan tetapi, sedikit pun tak ada reaksi dari sosok wanita tua yang kini sudah berbaring tepat di samping anak bungsunya. Anehnya, Mbah Soko jelas masih mencium pekat bau busuk bercampur amis dari sosok Nyi Rahmi. Namun hal itu seperti tak berpengaruh pada diri Komala. Matanya masih terbejam pulas, walau tangan berjari hitam legam milik Nyi Rahmi tengah membelai lembut rambutnya. Mbah Soko terus menatap, mohon lirih diiringi tangisan, mengharap iba dari sosok yang ia dengar kengerian dan kebengisannya semasa hidup. Sosok yang ia tahu dari orang tuanya adalah pemuja iblis di salah satu hutan demi sebuah kekayaan. Meski telah meninggal beberapa puluh tahun silam, tapi wujud wanita itu masih ada, sebab ia tak diterima sebagai manusia kembali. Sosok Rahmi akan terus menjelma selagi keturunannya menyambung tetalen dengan makhluk junjungan yang telah terikat. Ia akan hilang dan menjadi abadi sang iblis setelah 7 kali canang garpu telah terpenuhi sesuai kesepakatan yang pernah ia buat. Semua hal itu Mbah Soko ketahui dari orang tuanya dulu. Bahkan, dari sedikit belajarnya ia ke dalam hal kebatinan. Mbah Soko tahu semua ritual penyambungan tetalen antara keturunan Rahmi dengan sang iblis. Namun dirinya tak menyangka jika kini calon penyambung tetalen itu adalah anak bungsunya sendiri. Brak! Satu suara benturan lumayan keras diiringi lenguhan menahan rasa sakit datang dari mulut Mbah Soko. Dirinya yang mencoba mendekat ke arah ranjang tempat sosok Nyi Rahmi. Dirinya yang mencoba mendekat ke arah ranjang tempat tidur putrinya. Sosok Nyi Rahmi masih berbaring di samping putrinya itu. Tiba-tiba saja terhempas ke belakang menghantam dinding papan. Mbah Soko sadar akan kekuatan yang dimilikinya tak sepadan dengan sosok berambut panjang Nyi Rahmi. Namun demi sang anak, ia memberanikan diri untuk melawan. Berkali-kali Mbah Soko bangkit dan mencoba mendekat, tapi kembali ia terhempas. Sampai akhirnya sebuah lengkingan tawa ngikik dari sosok Nyi Rahmi membuat tubuh renta berbalut kulit keriput Mbah Soko tak mampu lagi untuk sekedar berdiri. Membuat tubuh renta berbalut kulit keriput, Mbah Soko tak mampu lagi untuk sekedar berdiri. Tengeran iki wis dadi wujud anakmu dadi wadah tetalenku. Ra kena dikuak, ra kena diowah, mergo sambung karo nyawane. Tanggal 13 kowe yo tak enteni, Soko. Nek pengen anak turunmu sing liyane langgeng. Sentakan suara dari sosok Nyi Rahmi tak mampu lagi Mbah Soko jawab. Hanya sorot mata sayunya mengiring kepergian sosok Nyi Rahmi yang seolah melayang menembus dinding papan rumahnya menuju ke arah depan. 3 kali suara pukulan gamelan gong menjadi akhir kejadian mengerikan dari Mbah Soko. Perlahan tubuhnya mulai bangkit, memaksa kakinya yang masih terasa berat berayun mendekati Komala. Hatinya pedih.
Kecemasan, kekhawatiran, dan rasa putus asa memaksa air mata mengalir dari dua bola matanya. Mbah Soko tersenguh saat menatap tubuh anak bungsunya yang terbalut selimut kain batik. Ia merasa usaha dan harapannya sia-sia. Namun, ketika satu memori kenangan masa lalu antara dirinya dan orang tuanya melintas di pikiran, Mbah Soko bangkit. Ia seperti mengingat sesuatu yang kembali membangkitkan secercah harapan untuk keselamatan keluarganya, terkhusus Komala. Penerangan 5 watt dalam kamar ukuran 3x3 membantu pandangan Mbah Soko dalam mencari sesuatu yang saat ini ia butuhkan guna menyelamatkan banyak nyawa, termasuk nyawa anak dan dirinya sendiri. Satu persatu tempat itu ia periksa dengan tangan sedikit gemetar, hingga sampai pada satu bungkusan dalam lemari kayu terlihat sudah lapuk. Jari Mbah Soko menarik dan mengangkat sebuah bungkusan kecil. Bungkusan dari kain hitam itu kemudian ia bawa ke dalam kamar pribadinya. Sesampainya, perlahan ia membuka satu persatu ikatan pada kain. Hingga saat bungkusan itu terbuka, wajah Mbah Soko menegang. Urat lehernya menonjol, bibirnya tergetar melihat satu kilatan isi dalam bungkusan itu. Di sepuro kulo pak, kepeksa jengger cakut niki kulo gunake. Dudu niate mateni, nanging kanggo ngrampungne lan nyelametke putumu. Lirih gumam Mbah Soko saat tangannya mengangkat sebuah boneka kecil berjengger yang seperti terbuat dari tanah liat berwarna kuning yang mengeras. Tak hanya berupa boneka kecil, Mbah Soko juga mengambil sebuah keris berukuran sebesar jari kelingking yang terletak tepat di bawah boneka itu. Kemudian kedua benda yang tiba-tiba menebar bau wangi itu dirinya bawa ke arah belakang rumah. Langkah kaki Mbah Soko terhenti ketika sampai di bagian halaman belakang, tepatnya 3 langkah dari pintu papan penutup rumah yang juga berfungsi sebagai dapur. Mbah Soko terdiam sejenak, menunduk seraya menggerakkan bibirnya seperti tengah membaca sesuatu. Hingga 90 detik kemudian, Mbah Soko duduk bersila beralaskan tanah. Ia tak peduli dengan hawa dingin dari hembusan angin malam yang sesekali kencang menerpa wajah tuannya. Mbah Soko masih tertunduk, menatapi dua benda yang telah ia letakkan di tanah. Dada kurusnya bergemuruh. Nafasnya tersenggak dan sesekali terputus seolah menahan satu beban. Hingga sampai pada 3 tarikan nafas, tiba-tiba suasana di sekitar tempat itu berubah. Angin dini hari mulai bergemuruh, beriring sesekali kilatan. Taluh-taluh mulai terdengar menghayuti suara tawa ramai anak-anak kecil yang entah dari mana asalnya. Namun hal itu membuat Mbah Soko bergeming. Bahkan ia terlihat semeringah kala satu tawa panjang menggema di antara suara tawa anak-anak itu. Tangan Mbah Soko cepat-cepat meraih keris kecil berwarna hitam saat suara tawa itu masih terdengar. Tanpa ragu, ia segera menggoreskan ujung keris pada lengan keriputnya yang berakibat luka kecil dan melelehkan darah merah. Tak membuang waktu, Mbah Soko segera melumuri keris dan boneka berjengger itu dengan darahnya sendiri, sembari mulutnya menyebut sebuah nama dan kalimat mantra yang diulang-ulang. Setelah semua bagian terlumuri darah, Mbah Soko kembali diam menunduk, sama halnya dengan suara tawa yang mereda. Namun tak beberapa lama, wajah Mbah Soko mendongak, menatap lurus ke depan pada sepasang kaki hitam yang telah ada di hadapannya. Tak jogo kabeh sing ono nduk kene. Mergo kowe wis nang kene aku lan anak-anakku. Tapi kue kudu ngerti yen aku karo anak-anakku butuh mangan. Satu suara cempreng terbata sedikit mengejutkan Mbah Soko. Sesaat ia pun mendongakkan wajahnya ke atas, melihat ke arah sumber suara yang juga sang pemilik kaki kurus hitam berbulu di depannya. Sungguh, meskipun dengan melotot dan menajamkan bola matanya, tapi Mbah Soko tetap tak dapat melihat wajah dari wujud makhluk itu. Yang ia tangkap dari pandangannya hanya beberapa wujud anak kecil yang bergelantungan pada kedua tangan hitam sosok itu. Anak-anak itu tampak riang sembari tertawa, berlompatan dari tangan kanan ke tangan kiri. Tubuh mereka semua kurus dan panjang. Wajah mereka nyaris tak berindra.
Hanya terdapat satu lubang di bagian mulut dan dua lubang pada indera penglihatan, namun tak berbola, tak bertelinga, dan tak ada sehelai rambut yang menempel. Tapi terdapat gumpalan-gumpalan sebesar ibu jari kaki seperti jengger. Mbah Soko tahu siapa sebenarnya makhluk-makhluk itu. Akan tetapi itu hanya baru sebatas cerita dari orang tuanya. Dan kini, demi melindungi keluarganya, ia harus berurusan dengan makhluk yang telah ditidurkan oleh orang tuanya puluhan tahun. "Kulo ngertos buyut," sahut Mbah Soko pelan, yang disambut tawa dari sosok-sosok itu. Mbah Soko cepat-cepat menggali tanah berpasir di hadapannya setelah suara tawa dari makhluk itu mereda, pun dengan wujudnya yang sudah menghilang. Dua jengkal lubang tak seberapa lebar yang hanya cukup untuk boneka dan keris bertumpangan akhirnya telah selesai. Mbah Soko lalu mengubur dua benda itu dan setelahnya ia kembali ke dalam, tanpa menyadari jika ada sepasang mata bening yang menatapi dirinya dari seberang pekarangan batas berpagar anyaman bambu itu. Pemilik dari sepasang bola mata itu tampak marah. Kilatan dari wajah tegasnya mengurat penuh dendam. Tangannya mengepal dengan kuat, mencerminkan kesiapan dalam kekerasan. "Tua asu, rak keno diapii, malah jaluk perang alus." Setelah puas dengan umpatan dan cacian, lelaki itu kemudian beranjak pergi meninggalkan pekarangan milik warga yang berbatasan dengan tanah Mbah Soko. Ia berjalan menembus gelapnya malam khas pedesaan. Lelaki yang tak lain adalah Jasmoro. Berjalan cepat masuk ke dalam rumah berpintu kayu jati mengkilat setelah turun dari mobil pribadinya. Wajahnya masih terlihat merah dengan kilatan api kemarahan pada sorot matanya. Ia terus melangkah menyusuri lantai rumah milik orang tuanya yang beralaskan marmer motif batu alam pecah mengkilap. Sunyi, hening, seolah tak berpenghuni rumah besar nan megah itu. Hanya terdengar langkah Jasmoro bersahutan dengan detikan jam dinding berbungkus kayu di sudut ruang tamu utama. Sampai akhirnya, langkah Jasmoro memelan saat menginjak di sebuah ruangan bercahaya remang. Jasmoro kemudian berhenti sejenak dan terdiam. Ia seperti ragu untuk lebih mendekat ke arah pintu berwarna coklat tua itu. Namun, mengingat kembali apa yang sudah ia lihat tentang ritual Mbah Soko, Jasmoro akhirnya meneruskan langkahnya. "Mlebu oleh, ibu wis nunggu wet mau." Belum sempat Jasmoro menyentuh handle pintu, terdengar satu suara lembut dari dalam memantapkan langkahnya. "Ibu?" ucap Jasmoro setelah membuka pintu dan berdiri dua langkah dari sesosok perempuan yang tengah duduk di atas kursi goyang dengan posisi membelakangi. "Ibu wis ngerti, tapi ojo kuatir le. Ibu karo eyangmu gak bakal meneng wae. Saiki awakmu mlebu nang pendopo 5. Istirahato sewengi iki, wis wayahe awakmu ketemu eyangmu. Mergo awakmu bakal dadi peneruse." Pelan dan penuh wibawa suara dari sosok perempuan dengan masih pada posisi membelakangi Jasmoro. Tanpa menunggu kedua kali, Jasmoro segera menunduk dan pergi meninggalkan kamar itu. Ia kembali berjalan menyusuri ruang demi ruang sampai pada ruang terakhir di belakang. Jasmoro pun terus melangkah keluar tanpa memperdulikan apapun. Ia baru berhenti ketika sampai pada sebuah bangunan cukup besar berdinding papan kayu berukir dari mulai tiang-tiang penyangga hingga atap. Meski tak ada penerangan langsung di sekeliling tempat itu, namun dari sorotan cahaya lampu pagar, tampak ruangan itu begitu terawat. Jasmoro segera melangkah menaiki 3 tangga kayu menuju pintu. Tangannya segera mendorong pelan daun pintu di sisi kanan sebelum tubuhnya hilang masuk ke dalam ruangan yang bila dilihat secara batin terang benderang dengan kilauan cahaya berpendar perak keemasan serta terdengar alunan gamelan pengiring tembang-tembang Jawa halus. Nyaring bersahutan suara kokok ayam mengawali pagi setelah lantunan azan subuh dari tiap-tiap masjid selesai, menjadi penanda bagi para penduduk desa guna memulai aktivitas di dapur maupun di dalam rumah. Tapi bagi itu hal berbeda dan tak biasa dirasakan oleh Mbah Soko.
Dirinya yang telah terbangun tak mendapati anak gadisnya yang biasa duduk menanak nasi di depan tungku. Mbah Soko segera bergegas menuju kamar sang anak. Setelah beberapa tempat ia datangi, namun tetap tak mendapati sosok Komala. Semenit kemudian, nafas Mbah Soko nampak lega. Raut wajahnya pun terlihat senang saat melihat tubuh sang anak masih terbaring lengkap dengan selimut kain batik. Mbah Soko akhirnya mengalah, menggantikan tugas yang biasa dilakukan oleh Komala. Dirinya menduga jika Komala masih marah atas penolakan lamaran Jasmoro sehingga tak mau melakukan tugas rutinnya. Tak ada rasa lelah yang ditampakkan dari tubuh tuanya. Semua tugas ia lakukan dengan cekatan, meski malam itu dirinya hanya beristirahat tak lebih dari 2 jam. Bola nan besar ciptaan Tuhan akhirnya muncul bersamaan dengan selesainya semua pekerjaan rumah yang dikerjakan sendiri oleh Mbah Soko. Sementara kemudian, ia kembali bergegas membangunkan sang anak, namun tak ada reaksi apapun yang ditampakkan oleh Komala, meski kedua matanya telah terbuka. Wajahnya datar, tatapannya nanar, dan tak menggubris panggilan serta ajakan dari Mbah Soko. Mbah Soko yang menyadari ada keanehan dalam diri Komala, memilih untuk meninggalkan kamar sang anak. Ingatannya kembali pada kejadian beberapa jam yang lalu saat wujud Rahmi mendatangi Komala. Dirinya juga mengingat kalimat terakhir yang diucapkan oleh sosok Rahmi sebelum wujudnya menghilang. Ada kekhawatiran yang muncul dalam benak Mbah Soko, meski ia telah memagari sekeliling kediaman rumahnya dengan salah satu peninggalan orang tuanya. Tetapi mengingat yang tengah ia hadapi adalah perwujudan dari sosok iblis haus darah dan nyawa, rasa was-was pun tak dapat lepas dari benaknya. Hari itu dilalui Mbah Soko dengan perasaan tak menentu. Di samping sikap Komala yang membisu tanpa bicara sedikit pun, perasaan adanya banyak mata mengawasi di sekeliling rumahnya bila masuk waktu maghrib membuat ketidaknyamanan Mbah Soko. Dirinya tahu jika puluhan pasang mata itu dari sosok-sosok pelindung Rahmi. Walau tak dapat masuk, apalagi menyentuh ke dalam rumahnya, Mbah Soko tetap saja selalu terjaga sepanjang malam. Hari kedua masih dengan keadaan yang sama. Sikap dari Komala dan suasana luar rumah Mbah Soko tetap tak berubah. Memasuki hari ketiga, saat fajar mulai meredup, seperti biasa, Mbah Soko berkutat dengan berbagai macam hewan peliharaannya. Namun baru saja Mbah Soko akan beranjak dari kandang, satu suara sedikit mengejutkannya. "Pak, eneng sing goleki." "Sopo, Nduk?" jawab Mbah Soko sembari tersenyum saat tahu Komala anaknya yang sudah 2 hari hanya diam akhirnya mau berbicara. "Kang Roji, kai saiki nunggu nang ngarep," sahut Komala sembari memutar tubuhnya kembali masuk. Mbah Soko pun segera bergegas mengikuti dari belakang. Kakinya langsung mengayun ke ruang depan dan menemui seorang laki-laki 40-an yang tengah berdiri di ambang pintu. "Mlebu, Ji," sapa Mbah Soko pada lelaki yang satu RT dengannya. "Mpun Mbah, mriki mawon. Karangane wektune mpun peteng. Niki kula dikengken Pak Rudin, mangke jenengan disuwuni tulung kangge nderek acara slametan badha isya wonten daleme," ucap lelaki bernama Roji menyampaikan maksud kedatangannya. "Oh iya Ji, insyaallah engko tak mangkat. Matur nuwun Ji, wis nyampe no." Lelaki bernama Roji pun segera berlalu pergi setelah mendengar jawaban Mbah Soko dan tak lupa berpamitan. Sedang Mbah Soko kembali masuk dan menutup pintu, kala pandangannya sudah tak melihat tubuh Roji. Kakinya kembali melangkah ke arah belakang berniat untuk memastikan keadaan seluruh rumahnya. Namun, saat akan melewati kamar Komala, langkah Mbah Soko terhenti. Kulit wajahnya yang keriput terlihat semakin mengkerut ketika satu suara merdu berdendang lagu Macapan dari arah dalam kamar anaknya. Rasa heran dan penasaran segera bergelayut dalam diri Mbah Soko. Ia tahu anaknya tak pernah sebelumnya belajar ataupun menghafal lagu Jawa halus yang jarang orang tahu, apalagi bagi orang-orang seumuran Komala. Suara itu semakin lirih namun semakin nyaring dan jelas layaknya seorang sinden, membuat Mbah Soko tak dapat menahan lagi keingintahuannya itu.
Tak ada yang aneh saat mata Mbah Soko mengitari seluruh ruangan kamar Komala. Semua tampak seperti biasa. Hanya saja ketika pandangannya beradu tatap dengan mata Komala, Mbah Soko terperanjat. Jelas bagi Mbah Soko jika bola mata itu bukan milik Komala. Dirinya tahu betul bila Komala tak pernah menatap tajam, apalagi sinis, meski dalam keadaan marah sekalipun. "Duk, awakmu gak popo?" Tak ada sahutan, tak ada reaksi apapun dari Komala, membuat Mbah Soko semakin bingung. "Duk, awakmu mau nembang opo? Sekongen di belajar tembang kuwi, Duk." "Tembang opo sih, Pak? Aku loket mau ki lempet-lempet ngene, gak nembang opo-opo kok. Salah krungu paling bapak ki." Satu ucapan akhirnya keluar dari mulut Komala menjawab ucapan bapaknya. Namun mendengar jawaban itu, Mbah Soko semakin termangu. Pikirannya segera melayang jauh, meraba tentang apa yang sebenarnya ia alami. "Tenan Dok, awakmu gak nyanyi, gak nembang." "Wis to Pak, aku ki tenan orang nyanyi apa meneh nembang." "Yo wis nek pancen awakmu ora, ki bapak arep kenduran gone Pak Rodin. Aja metu-metu saka omah yo, karo aja dibukake lawang misal ana wong ketok-ketok sadurunge bapak mulih. Dikateni tenan pesene bapak iki lho, Nduk," pesan Mbah Soko sebelum ia berpamitan dan melangkah keluar dari kamar Komala. Komala sendiri tak menjawab. Ia hanya menatap punggung bapaknya saat pergi dengan tatapan datar tak berekspresi. Mbah Soko akhirnya berangkat untuk menghadiri undangan dari Pak Rudik. Ia berjalan sendiri dengan bermodalkan senter baterai 2. Singkat cerita, satu persatu para warga pun berpamitan. Dengan menenteng bungkusan makanan dari acara Pak Rodin, membuat para warga bersukacita masih dengan candaan di sepanjang perjalanan pulang. Namun tidak untuk Mbah Soko. Mbah Soko yang sedari berangkat merasakan batinnya tak enak. Dirasanya semakin besar ketidaknyamannya itu ketika ia sampai depan rumah. 1-2 ketukan di pintu papan rumahnya, tak ada jawaban. Mbah Soko pun memilih mendorong pintu yang tak terkunci dan melangkah masuk masih sembari memanggil nama Komala. Sunyi suasana rumah Mbah Soko, meski sebenarnya hal itu terjadi setiap malam. Namun malam itu, Mbah Soko merasakan kesunyian lain dari malam biasanya. Mbah Soko segera beranjak menuju kamar Komala setelah meletakkan bungkusan makanan yang ia bawa dari rumah Pak Rudin. Suara gemerasak pertama terdengar di tengah Mbah Soko di arah kamar Komala. Saat ia mulai mendekat, sebentar Mbah Soko terdiam, mengernyitkan kening, memastikan dan meraba tentang suara itu. Tak ada apapun, tak ada siapapun di dalam kamar Komala. Akan tetapi satu hal yang membuatnya terperanjat disertai dada bergemuruh. "Nduk, Nduk Kom," panggil Mbah Soko sembari berjalan keluar. 1-2 panggilan Mbah Soko tak ada sahutan. Ia masih terus memanggil dan mencari sampai ke arah belakang. Dan tepat ketika dirinya akan melewati pintu, Mbah Soko berpapasan dengan Komala yang hendak masuk. "Sekon di awakmu, Nduk?" "Ades, Pak." "Jawab jujur, enak opo iki mau?" Seolah tahu akan sesuatu yang terjadi, Mbah Soko mulai mendesak Komala dengan tegas. Komala sedikit terperanjat mendengar pertanyaan bapaknya yang sedikit keras. Wajahnya mulai menegang, namun ia mencoba untuk tetap tenang. Komala tak menjawab lagi pertanyaan bapaknya itu. Ia memilih berjalan masuk ke dalam kamar ingin mengganti pakaian. Belum sempat ia melepas kain sarung dan handuk yang menempel di tubuhnya, Mbah Soko sudah kembali berada di ambang pintu kamarnya dengan wajah mulai memerah. "Jawab, Nduk, enak apa iki mau?" Lagi, Mbah Soko mengulang pertanyaan yang sama, berharap akan jawaban dari Komala. Namun sekali lagi Komala hanya diam. Ia duduk membelakangi sang bapak dan hanya tertunduk. "Awakmu wis wani nglanggar tatanan adab, Nduk." "Sopo? Karo sopo awakmu ling nglakoni?" "Jawab, Nduk." Kali ini suara Mbah Soko menggelegar. Dirinya benar-benar yakin dengan sikap diamnya Komala, bahwa dugaannya diiyakan. Mbah Soko pun cepat melangkah mendekat ke arah jendela tanpa teralis kamar anaknya yang masih terbuka. Sebentar ia melongokkan kepalanya keluar dan mengedarkan pandangannya ke sekeliling. Sepi, hening,
Hanya ada embusan angin malam yang Mbah Soko dapatkan. Setelah tak menemukan apa-apa, Mbah Soko menutup rapat jendela dan menguncinya. Wajahnya yang sudah memerah mendekati Komala yang masih tertunduk menyandar. Tangan Mbah Soko seketika mencengkram lengan Komala sembari menanyakan hal yang sama. Awal sikap Komala masih sama, diam dan menunduk. Sampai akhirnya dengan iringan sesenggukan Komala mengakui dan menyebut sebuah nama. "Iya Pak, aku wis ngelakoni. Aku ngelakoni karena seneng podo seneng karo Mas Jas." Luruh tubuh tua Mbah Soko mendengar jawaban Komala. Ia tersandar di dinding papan, menatap nanar ke depan tanpa ada ekspresi. "Iku artine awakmu wis bongkar opo sing bapak tandun nang mburi omah?" Komala hanya mengangguk tanpa berani menatap wajah bapaknya. Sedangkan Mbah Soko seketika bangkit melihat anggukan kepala Komala. Wajah Mbah Soko langsung memucat. Keringat dingin mengucur kala sampai di halaman belakang rumah. Mendapati dua benda peninggalan orang tuanya yang ia andalkan untuk menjaga rumah dan keselamatan keluarganya telah lenyap. Hanya menyisakan lubang kecil sedalam 2 jengkal. Sesaat Mbah Soko diam menatapi lubang itu, sebelum membalikan badan menghampiri Komala yang masih tertunduk di kamar. "Sopo? Sopo sing ngandangani awakmu kon jingkuk barang peninggalane mbahmu?" "Mas Jas, Pak. Supaya bapak ngeresui aku karo Mas Jas." "Keliru awakmu, Nduk. Awakmu wis diapusi. Apa ngerti kowe akibatnya saka gaweanmu sing ora ngergani omongan wong tuwa? Saiki tak weruhno. Ayo melu. Delok nganggo mripatmu dhewe." Mbah Soko membawanya menuju belakang rumah di mana pintunya masih terbuka. Sedetik 2 detik tak ada apa-apa. Namun sesaat kemudian, tiba-tiba saja Komala memekik ketakutan. Tubuhnya menggigil dingin, wajahnya memucat serta bibirnya bergetar. "Iki Nduk, iki akibate. Iki sing bapak wedeni. Iki sing bakal dadi hiasan uripmu saben dinone. Kuat rak kuat, sanggup rak sanggup, awakmu kudu siap ngadepi." Apa maksudnya Pak?" tanya Komala dengan suara bergetar, menyiratkan ketakutan yang sangat amat sangat. "Demit-demit kuwi kabeh bakal ngetutke awakmu, jogo awakmu nandi wae awakmu lunga. Mergo awakmu wis dianggep dadi ndorone ket bar awakmu bungkar jenggar wilak lan wis dadi garwa batine Jasmara." Sementara Komala masih menggigil ketakutan, dirinya yang berdiri di belakang bapaknya tak berani mengangkat mukanya. Hanya sekali melirik ke arah puluhan sosok wanita bergaun putih, berkebaya dengan rambut menjuntai sampai mata kaki, berwajah putih, berhias alis hitam pekat selaras dengan bibir yang sama hitamnya. Tak hanya itu, sosok-sosok itu melayang bergantian berkeliling dan memutari sekitar tempat itu, sambil terus menatap ke arah mereka dengan bola mata putih rata dan celong masuk ke dalam. Oke guys, ini cerita untuk part 1. Nanti kita lanjut ke part kedua.